Halo Fitners, Halo. lagi dengan saya Henry Pratomo dan Zudi. Hari ini kita punya tema yang menarik ya. Jadi kita pengen flashback nih. Temanya baru kerja, baru punya uang, kelolanya gimana? Nah ini kita mau cerita pengalaman Zud ya. Pengalaman ya ini, tapi case pengalaman antara aku sama Om Henry ya. Ya. Jadi mungkin agak sedikit berbeda. Nah, perbedaannya cukup sangat Signifikan mencolok ya. gitu ya. Karena Om Henry adalah anak kota yang tinggal di kota. Ketika dapat gaji mau kayak gimana mungkin akan berbeda dengan aku yang waktu itu lulus kerjanya di hutan di pedalaman Kalimantan. Ini menarik Zud, kerjanya di hutan di pedalaman Kalimantan. Untuk seorang fresh graduate, gini nih, kok bisa dapat kerja di situ? Nah, jadi gini ya, mungkin mau fitness itu juga tahu kan ya. Kalau misalnya jurusan itu ada sosial sama sains ya, atau sains tech ya, including teknik. Nah, kalau misalnya teman-teman ya, ini agak baca bukan promosi sebuah jurusan ya, tapi misalnya kerja, jurusannya teknik pertambangan, teknik geologi, geodesi itu hampir lebih dari 50% bisa kerja di lapangan. Lapangan itu bisa di pertambangan, perminyakan, perkebunan. Nah, kebetulan saya di bagian pertambangan ya. Nah, jadi di situ tuh benar-benar dibawa ke sebuah site yang itu kita semuanya udah di-provide. Dari mulai baju itu dikasih gitu ya. Terus kemudian makan, snacking, karaoke juga ada, futsal juga ya di dalam sebuah set yang besar. Nah, kemudian kalau misalnya tadi Om Henry bilang kalau misalnya gajian gimana, ya udah begitu dapat gaji utuh gaji itu, apalagi Penuh dong, full 100% nggak bisa, ini uang tuh kayak nggak ada artinya di situ. Tapi gini ya, nah ini sebuah contoh yang nggak perlu ditiru sama teman-teman kalau misalnya dapat gaji yang full gitu ya. Biasanya mereka yang agak sedikit nakal, tahu lah ya. Ya biasalah. Nah, orang laki-laki di dunia kayak gitu tuh hiburannya itu lumayan, langsung sekali jedet gitu. Menguras berapa puluh persen gitu, langsung hilang. Nah, itu godaannya. Nah, kalau yang sekarang anak-anak fresh graduate mungkin nanti Om Henry bisa bercerita ya di perkotaan godaannya apa. Kalau di hutan belantara atau di laut seperti itu, tapi kalau misalnya remnya kita itu kuat, itu aman. Jadi katakanlah kerja di lapangan 2 bulan, nanti kemudian balik ke kota 2 minggu, itu benar-benar utuh 2 bulan. 100% ya, kalikan 2 bulan 200% pulang. Nah, ini tapi kalau nggak bisa ngerem pas lagi pulangnya ke Jawa atau ke Jakarta langsung das loh, kok tahu-tahu kok tinggal segini gitu ya. Nah, makanya kalau dulu waktu fresh grad itu minimal ya zaman itu ya itu ditabung sekian. Jadi katakanlah kalau misalnya tadi 100% kalikan 2 kan. Yang ditabung berapa dong? Kalau 200% ya full. Tapi begitu cuti 2 minggu paling berkurangnya dari 200% itu kekurang cuma 50%. Kan masih ada 150%. Itu kalau yang terjadi di anak-anak mining atau anak-anak. Ini mungkin teman-teman belum tahu itu tahun berapa itu. Nah, ini kerjanya tahun berapa tuh? Jadi flashback antara aku sama Mandiri ini kan agak berbeda. Agak jauh dikit lah. Flashbacknya itu sekitar 10 tahun yang lalu ya. Oke lah. Itu kalau boleh tahu, kira-kira range-nya berapa sih kalau yang kayak gitu yang di lapangan? Ya, gede nggak sih? Gede pada zaman itu gede karena gini ya, ini tolak ukurnya ya. Pada saat itu kalau range itu antara 5 sampai 8. Gede. Pada saat itu ya 10 tahun yang lalu itu 10 tahun yang lalu gede 5 sampai 8. Itu segitu itu udah gede karena apa? Karena pada saat itu ketika di kota katakanlah ya mohon maaf ya ini kayak aku nyebutnya inilah industri pabrik gitu lah ya. Pabrik itu hampir setengahnya. Jadi dari 5 paling pabrik yang baru lulus itu 2,5, 3, 2,5, 3 jauh ya. gitu. Jadi 2 kali lipatnya tahun itu ya. Gitu. Kalau sekarang nih aku tanya-tanya yang sekarang nih sekitar 9-an. Jadi hampir 2 kali lipat, 8, 9 gitu lah. Nah berarti zaman itu benar-benar kelola uangnya ya cuma di bank aja gitu kan? Iya, karena pada waktu itu memang instrumen investasi nggak ada. Tapi gini ya, ingat teman-teman ya. Belum seluas sekarang ya. Benar, tapi gini, enaknya dulu tuh malah cukup konvensional dan goalsnya jelas. Kalau aku menabung kan biasanya buat apa sih nabung? Jelas, yang pertama untuk modal menikah, terus punya rumah. Nah, karena gini ya, ditambang kan gajinya utuh. Itu harus jelas. Kalau misalnya aku mau nabung-nabung aja nggak ada yang dipengenkan, bisa menguap juga kok. Menguapnya gimana? Ketika pulang, tadi yang 2 minggu pulang tuh langsung ambil-ambil, tahu loh kok tinggal segini gitu kan. Tapi kalau ngerem, aku kan mau beli ini, mau beli rumah, apalagi yang dibeli gede gitu ya, jadi harus semangat. Nah itu akhirnya
dalam tempo waktu sekitar 1,5 udah kebeli loh pada zaman itu loh. Fresh graduate umur sekitar 26 tahun udah punya rumah sendiri ya, walaupun nggak mahal gitu ya. Hebat. Tapi seenggaknya untuk ukuran anak segitu pada saat itu, tahun segitu udah lumayan gitu punya itu aset seperti Tapi lo udah berpikir sampai ke situ ya? Maksudnya Iya, karena kan udah kebentuk nih polanya berarti. udah kebentuk karena memang ya gini ya, mungkin cerita ya di pedesaan ya, kalau saya di perkampungan itu punya mobil, punya rumah itu kayak keren gitu loh. Jadi ada pride tersendiri ya. anaknya si ibu itu sukses nih. Lah sukses gimana lah, itu punya rumah atau punya mobil atau punya sawah itu kayak gitu. Jadi orang tua bangga. Mungkin kalau di perkotaan siapa peduli, nggak peduli. Mau ada yang kanan kiri kita punya mobil ya udah biasa ya. Biasa motor mobil juga nggak ini. Tapi kalau di desa kayak ini udah pindah ya, nggak sama mertua, penanda sama status sosial nih. Penanda gitu. Jadi semangat sih. Nah nggak tahu nih kalau anak fresh graduate sekarang seperti apa. Tapi mungkin Om Hendri boleh cerita kalau waktu Om Hendri kayak gimana sih? Nah ini pengen denger nih. Menarik Zud. Jadi kalau lu termasuk yang udah melek investasi ya. Kalau gue pribadi tuh gue belum ngerti sama sekali. Terus terang jujur aja nih, belum paham sama sekali. Jadi berapa itu berarti itu? Ya berapa ya? Mungkin sekitar kerja ya itu tahun 2010-an ya, kalau nggak salah ya. Oh ya sedikit sih, selisih dikit. Ini jujur aja nih, saya lulus tahun 2009. Oh ya nggak jauh beda sih. Ya lulus tahun 2009 gitu ya. Jadi ya kurang lebih gitulah. Jadi gue tuh ngawalin kerja itu dari sales gitu ya, salesnya bank lah gitu. Jadi funding officer gitu kan. Jadi waktu itu kan banyak kalau kita ikut job fair tuh, selalu lah di mana-mana ikut job fair ya pasti sales tuh paling banyak, paling dominan. Ya awal-awal kerja ya gitu. Kalau di sales kan ada gaji pokok, terus ada insentif. Nah insentif tuh lumayan tuh. Jadi istilahnya tuh dulu ya gaji kecil lah ya. Di bank itu nggak gede-gede amat. Ya misalnya kalau dulu sekitar 2,5 jutaan gaji gitu kan, gue insentif bisa dapat 1 juta 1.500.000 atau lebih gitu kan. Lumayan. Nah dulu itu karena nggak ngerti ya. Jadi ya udah taruh di tabungan biasa aja. Nah kalau gue taunya cuma tabungan rencana. Jadi yang misalkan kayak kita naruh 200.000, 300.000 gitu tiap bulan nanti di debat gitu kan. Nah itu rutin tuh jalanin kayak gitu kan. Nah rutin. Cuma ternyata yang paling berasa banget pada zaman gua itu kan kondisi ekonomi nggak stabil ya. Harga bensin aja gua ngerasain dari pas kerja ya. Pas kerja tuh masih 1.000-an lah gitu, 1.000, 2.000 gitu kan. Terus naik gitu kan. Lah pas kita cairin uang, gue inget banget pas nyairin itu, kalau nggak salah harga bensin itu seliternya sempat ke Rp8.000. Itu ya, pas dicairin, lah uang gue jadi nggak berarti nih. Coba berapa itu? Ya, masih Presiden Jokowi tahun berapa ya? Dia awal-awal naikin ke 8.000. 14. Ya, pokoknya itulah acuannya pada saat pertama kali harga bensin itu Rp8.000. Itu ya sekarang kan udah sekarang malah 10.000 ya. Rp8.000 itu gue berasa loh gila, gue nabung begini nggak berasa ya gitu ya. Jadi nggak tahu cara ngelolanya, informasi tentang investasi itu sedikit. Kalau sekarang kan aksesnya banyak ya. Betul. Dan by aplikasi semuanya. Nah zaman gue juga reksadana ada, cuma informasinya tuh mungkin belum menyeluruh gitu. Dan gue taunya tuh hanya beli reksadana itu di bank. Nah kalau di bank sendiri ya nggak tahu ya polanya mereka bagaimana. Pokoknya kalau mau nabung reksadana melalui bank itu harus ada nominal yang fix. Misalkan 500.000, 1 juta atau lebih kayak gitu. Jadi nggak bisa seleluasa sekarang gitu loh. Kita nabung bisa 10.000, 20.000, tiap hari boleh, nggak tiap hari boleh gitu kan. Nah ya paling gue ikuti itu aja gitu loh. Karena belum tahu gitu. Dan termasuk juga kayak emas segala macem. Coba makanya kadang-kadang gue suka nyesel juga ya. Coba gue mulai dari dulu tuh awal kerja ya gue simpenin emas. Harga emas mungkin waktu itu masih 100.000-an kali ya waktu awal-awal gue kerja ya. Masih di bawah 300.000 lah harusnya. Nah sekarang udah 1 juta gitu kan. Ini banyak banget bisnis informasi yang gue mungkin kurang dapat gitu ya. Iya, benar. Nah sama di eranya gue itu, nggak tahu nih eranya sama nggak mas sekarang ya. Yang kayak gitu-gitu tuh mungkin antara gue yang nggak tahu atau informasinya kurang luas ya. Jadi kayaknya memang pada tahun itu kurang luas kali ya. Kurang luas ya. Nah justru di era-era gue itu yang luas itu informasinya mengenai bisnis MLM. Nah tuh jadi kita diajak join bayar member sekian ya itu gue ikut juga. Gimana? Dapat kapal pesiar? Enggak juga. Boncos yang enggak dapat kayak gitu. Jadi ya itulah sedikit pengalaman ya. Terus makanya sekarang setelah mengerti keuangan, investasi gitu ya. Jadi gue tuh porsi menabungnya itu mengurangi Zud.
yang di bank gitu ya. Jadi bank sisaan aja deh. Jadi kalau gue punya tabungan budgetnya dari gaji gue misalkan 20%, paling 5% gue taruh bank. Sisanya tuh udah gue taruh di emas, reksadana, terus instrumen investasi lain ya, kripto ada dikit-dikit masukin juga, ngetes. Tapi nggak berani banyak-banyak karena kemarin juga ada nggak boncos nilainya kan. Ya, akhirnya gue dikit-dikit aja deh. Ya paling polanya seperti itu. Jadi makanya kita sharing di sini nih buat teman-teman yang fresh grad ya. Paling nggak sekarang ini informasi keuangan kan udah luas ya Zut ya. Jadi kita bisa menentukan nih kita mau uangnya mau diapain. Dan terutama tadi setuju banget kayak Zudi, dia goalsnya tuh udah ada. Nah, iya. Nah, kalau gue terus terang gue nggak punya goals dulu, nggak tahu gitu kan, mau ngapain. Goalsnya ya. ada. Karena kan background kita beda ya Zud ya. Beda ya, rasanya beda. Jadi terus terang kalau Zudi mungkin dari desa gitu, gue kota. Dan beda. alhamdulillah gue udah punya cukup lah, nggak berlebih tapi cukup ada semuanya gitu. Jadi buat apa ya gitu ya. Kalau dia nih buat beli rumah gue ada. Iya benar sih, masalahnya itu sih. Iya, jadi beda-beda. cenderung nggak memikirkan ke situ gitu loh. Iya, tapi ya itu tadi ya, kalau kita bilang sekarang katakanlah baru lulus kuliah tahun 2020 ya, terus kerja, aku pikir mereka itu lebih pintar sih ya. Secara umum ya, aku anggap informasi sudah sangat lengkap gitu ya, bisa masukin di reksadana, kemudian emas ataupun saham gitu ya. Bahkan ya kalau di data itu menunjukkan ya jumlah pasar modal gitu ya, yang masuk ke pasar modal itu banyak didominasi oleh Gen Z milenial. Karena ternyata semudah ini katakanlah beli sekarang masukin uang 10 juta gitu ya. Terus kemudian bulan depan untung 10% jadi 11 juta. Itu kan zaman dulu harus nunggu berapa deposito setahun 2 tahun nggak ngisi kalau deposito kan. Tapi ya itu ya tadi ya tetap ada risikonya. Cuman aku pikir kalau sekarang ya itu cuman gini ya, masukin ke instrumen tadi itu hati-hati ya, kadang pengen cepet instan tanya boncos ya. Ini terbaru ya, kemarin itu ada mahasiswa UI yang dibunuh ya. Itu kenapa tuh? Itu karena yang membunuh itu adalah kakak angkatan, yang dibunuh ada angkatan. Itu gara-gara yang kakak angkatan diajakin main kripto ceritanya. Terus kemudian, atau jangan-jangan itu robot trading ya, bukan? Ya, kripto lah aja gitu ya. Itu akhirnya yang si adik kelasnya itu kok sering untung gitu. Yang diajakin kok boncos terus, bahkan sampai minus 80 juta utangnya, pinjam-pinjol lah. Nah, jangan sampai ya. Jadi mau fitness terutama yang baru lulus kuliah, hati-hati ya. Kalau saran saya ini untuk newbie ya tadi emas gitu ya. Belilah di Movit Gold lah, ada lah. Nanti di linknya ada di sini. Kalau gitu. saran gue sih sebenarnya juga tuh. Emas itu aman. Emas aman. Nah, tapi yang paling dasar sebenarnya kalau kita mau berinvestasi itu underlying-nya ada, jelas. Basicnya jelas. Misal kita ke saham, bisnisnya ada dong. Ke reksadana, ada deposito, obligasi segala macam. Ke emas, fisiknya ada, ya kan? Terus yang paling minimal penting, underlying-nya jelas. Paling penting tadi ya teman-teman kan kalau yang baru lulus kan masih sama orang tua. Tapi kalau misalnya kerja di ibu kota atau ngekos ya udah tinggal dibagi aja, katakanlah untuk operasional misalnya 50% gitu ya. Terus kemudian untuk senang-senang hiburan 20%, ngasih orang tua 10%-nya, sisain aja 20% nggak apa, atau 10% karena masih fresh graduate kan, yang penting rutin masukin gitu. Kalau zaman kita berdua ya mungkin beda tadi ya kalau kita cerita lagi, tapi kalau sekarang saranku sama Om Henry mending masukin aja untuk investasi ya, nggak usah takut ini itu karena sudah sangat transparan sekarang. Tapi yang jelas jangan yang instrumen yang bodong ya, yang udah clear aja itu ada kok, pakai sekuritas kalau yang mau saham atau aplikasi yang saya nggak sebutkan ya karena udah sangat banyak tinggal cari sendiri. Yang penting mungkin kan izin-izinnya juga jelas ya. Kalau mau bilang yang agak-agak ngeri kan yang kemarin ya robot trading lah, gitu segala macam itu kan memang apa saja. Itu ada loh temen istri itu yang sampai habis 100 juta, 200 juta hilang. Robot trading. Robot hilang, langsung hilang. Coba gimana ngumpulinnya? Itu juga sama, Zut. Gue juga sempat ditawarin temen gitu kan. Dari modal yang sangat kecil deh. Jadi siapin aja 5 juta lah untuk robot trading. Tapi enggak berani. Dia tapi nontonin aja sampai berapa lama dia bakal kuat gitu. Akhirnya gimana temennya sekarang? Ya tutup sekarang, stop. Nggak jalan lagi, cuma untungnya dia nggak jor-joran. Dia hanya ngambil sesuai porsi yang dia sanggup gitu loh. Iya. Jadi kembali lagi ya masalah nanti uangnya bagaimana. Kalau teman-teman baru aja kerja, ingat ya. Yang pertama tadi ya investasi perlu, terus yang tadi ya masalah ngasih orang tua itu pasti sangat diharapkan walaupun nggak minta ya. Itu kalau aku sama Om Henry bilang adalah kunci langit ya, kunci untuk sedekah. Kunci suksesnya di situ. Ini sebenarnya faktor kepercayaan ya, silakan ya, kalau secara umum ya itu baik kok untuk membantu sesama gitu ya, apalagi keluarga gitu.
Iya. Nah, jadi seperti itu. gue ada juga satu tips lagi ya Zut ya untuk teman-teman nih. Jadi yang paling utama kalau ini kan bagian dari sharing pengalaman ya. Kalau lo Iya. udah tahu, gue tadi belum tahu. Nah, yang paling utama juga sama tadi, kita juga harus tahu tujuannya buat apa. Karena ketika kita punya uang, oh iya walaupun misalkan kita punya privilege orang tua ya, gitu. Tapi jangan keenakan gitu. Jadi kita tetap harus berpikir, oh gue harus bisa beli ini pakai uang gue sendiri gitu loh. Beli mobil, beli motor, beli rumah misalkan seperti itu. Pride itu. Ada pride-nya tersendiri walaupun kita sebenarnya dari orang tua pun udah ada gitu ya. Itu udah ada. Jadi tetap kita harus punya pride sendiri, apalagi buat teman-teman yang kategorinya masuk di dalam generasi sandwich nih Zuti. Nah, ini generasi sandwich juga bingung pasti. Dia bahkan buat selisihan buat dia sendiri aja kadang-kadang mungkin habis gitu kan. Nah, ini yang mesti disiasati nih gimana caranya. Balik lagi harus bener-bener kreatif. Kita udah dari awal kita bekerja, biasakan kita kreatif bisa mencari penghasilan tambahan apapun caranya. Kalau sekarang gampang loh. Banyak. Sesimpel kalau teman-teman mau, kalau punya mobil ya udah jadi driver online gitu ya. Punya motor juga Gojek bisa. gitu kan. Zaman dulu nggak ada loh. Kalau aku dulu sampingannya tahu nggak? Ngelesin anak-anak SD itu, tapi lumayan sih, bisa dapat 300.000 atau kalau makan zaman itu tuh 600 sampai 700. Aku sebelum dapat 300. Nah, artinya 50%. Kalau gua dulu sampingannya ini Zut, sales kartu kredit dulu. Karena kan kaitannya di bank nih. Jadi sebagai orang funding nih, kalau misalkan kita closingin kartu kredit itu ada komisinya. Gitu. Jadi dulu tuh gencar tuh. Kalau gua zaman gua tuh gua sering canvassing lah, jalan-jalan ke ruko, ke toko kayak gitu, nawarin kartu kredit gitu kan. Cuma sekarang begitu tahu dampaknya, nggak mau lagi. Bahaya. Jadi memang kalau tadi sampingannya jalan, ya jelas nabungnya lah ya. Nabung itu bisa investasi, bisa apapun itu ditingkatin sih. Jangan terlena misalnya nih katakanlah, tuh handphonenya udah jadul. Temanku masih bagus, udah bagus iPhone berapa gitu lah ya. Aku mau, tunggu dulu. Kalau memang ya uangnya sisa-sisa banyak gitu ya mungkin nggak masalah. Tapi kalau baru fresh graduate ya coba dipikir ulang. Karena ya. sekarang lebih tergiur ini Zut, 6 kali bayar, 12 kali bayar. Iya, apalagi ada cicilan. Itu juga sebenarnya hati-hati juga ya. Bener itu. Kalau versi gue selalu nyicil nggak apa-apa, tapi bener-bener perhatikan kita mampu bayar nggak. Terus pekerjaan kita yang sekarang kita pegang aman nggak? Nggak sedikit loh, saya punya teman-teman gitu ya, atau pengalaman pribadi sendiri lah. Lagi kerja, lagi punya cicilan, tiba-tiba terjadi sesuatu, berhenti kerja. Ayo, cicilannya siapa yang bayar? Akhirnya gimana tuh? Ya kalau masih orang tua masih mampu, ya minjem orang tua dulu. Nggak, yang Om Henry akhirnya gimana cicilannya? Kalau gue selamat, alhamdulillah. Minjem orang tua, kan. Ntar pas kerja balikin lagi gitu ganti kan. Itu kalau punya backup. Kalau nggak punya backup, nah lo gimana? Jadi opsi untuk kita mencicil bener-bener pikirkan baik-baik. Jadi kalau misalkan kita bisa sabar gitu ya, lebih baik sabar deh. Gitu, masa kalau sanggup nyicil 6 bulan, nabung 6 bulan nggak sanggup sih. Sabar aja gitu. Jadi seperti itulah ya Moviters ya, terutama bagi yang baru lulus ya. Dan kalau masih penasaran pengen sharing langsung bisa kok nanti ditulis di komen atau bisa ke IG-nya Movit, bisa DM lah. Langsung kita tanggapin nanti ya. Iya, dan jangan lupa kita selalu nanti akan ada update klaster baru juga. Nanti boleh join juga di kita, bisa sharing lebih dekat lagi. Oke ya. Jangan lupa tutup mampir di Movit ya. Movit Indonesia tempatnya untuk cari ilmu. Dadah.